Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Februarista. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2021. Di sini saya mendapat tugas sistem operasi lanjut yang dimana untuk menjelaskan perbedaan DNS atau Domain Naming System dengan DHT atau Distributed Hash Table. Nah, DNS dan DHT ini adalah dua sistem yang berbeda yang digunakan untuk mencari entitas atau alamat, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka beroperasi. Langsung saja, yang pertama, DNS itu apa atau Domain Naming System? Itu DNS adalah sistem hierarkis yang digunakan untuk menghubungkan nama domain seperti contohnya www.google.com dengan alamat IP. Ini adalah sistem yang terpusat dengan beberapa server DNS pusat yang mengelola basis data domain. Sedangkan DHT atau Distributed Hash Table itu adalah sistem terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data dan mencari data di jaringan besar dan terdistribusi. Ini berdasarkan pada konsep table hash yang terdistribusi di seluruh jaringan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan contoh cara penggunaannya antara DNS dan DHT. Kalau DNS itu contoh penggunaannya ketika Anda memasukkan alamat URL di browser web, dan DNS akan mencari alamat IP yang sesuai untuk nama domain tersebut. Misalnya ketika Anda memasukkan URL www.google.com, DNS akan mengembalikan alamat IP seperti contohnya 172.217.1.12.164. Sedangkan kalau contoh penggunaan dari DHT atau Distributed Hash Table itu digunakan dalam jaringan peer-to-peer yang kita kenal sebagai P2P seperti BitTorrent. Ketika Anda mencari berkas dalam jaringan BitTorrent, DHT memungkinkan Anda untuk menemukan sumber-sumber yang menyimpan berkas tersebut tanpa bergantung pada server sentral. Contoh lainnya adalah sistem penyimpanan terdistribusi, di mana DHT untuk menemukan di mana data tersebut disimpan di seluruh jaringan. Jadi perbedaan utama antara DNS dan DHT adalah dalam cara mereka diimplementasikan dan apa yang mereka cari. DNS adalah sistem terpusat yang mencari alamat IP berdasarkan nama domain. Sementara DHT, sistem terdistribusi yang digunakan untuk mencari data atau entitas dalam jaringan terdistribusi. DNS biasanya digunakan untuk mencari alamat IP dari nama domain. Sementara DHT digunakan untuk mencari data atau sumber dalam jaringan yang besar dan terdistribusi. Selanjutnya saya akan memberi poin-poin penting dari DNS dan DHT. Yang DNS itu yang pertama, hierarki nama domain, atau DNS beroperasi dalam hierarki nama domain dengan nama domain yang lebih spesifik di bagian bawah dan lebih umum di bagian atas. Contohnya URL www.google.com adalah nama domain dengan tingkat keumuman yang lebih rendah daripada com doang atau com, yang lebih rendah daripada root, tanda titik yang tidak terlihat di ujung. Yang kedua ada resolusi DNS. Ketika ada memasuki URL atau Uniform Research Locator seperti www.google.com di browser web, komputer Anda atau laptop Anda akan mengirim permintaan resolusi ke server DNS. Server DNS akan mencari alamat IP yang sesuai untuk nama domain tersebut. Yang ketiga ada basis data DNS. Server DNS menyimpan catatan DNS
yang mencantumkan nama domain dan alamat IP yang sesuai. Basic data DNS ini terdistribusi dan dikelola oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Ini termasuk server DNS yang dikelola oleh penyedia layanan internet atau kita bisa sebut ISP, perusahaan dan organisasi pemerintah. Yang keempat atau yang selanjutnya ada cache DNS. Untuk meningkatkan efisiensi, sebagai besar server DNS akan menyimpan sementara atau cache tadi hasil resolusi DNS untuk beberapa waktu. Ini memungkinkan server DNS untuk menghindari mencari ulang alamat IP untuk nama domain yang sama jika diminta oleh pengguna lain dalam periode waktu yang sama. Dan yang selanjutnya ada DNS top level domains atau disingkat TLD. DNS memiliki daftar TLD yang berisi ekstensi domain paling umum seperti .com, .org, .net, dan banyak lainnya. Masing-masing TLD ini dikelola oleh badan otoritatif seperti VeriSign untuk .com dan Public Interest sebagai untuk .org. Selanjutnya ada DNS SEC atau singkatan dari DNS Security Extension. DNS Security Extension ini adalah ekstensi keamanan DNS yang dirancang untuk mengamankan resolusi DNS. Ini mengautentikasi data DNS dan melindungi terhadap serangan DNS spoofing. Nah, DNS ini adalah bagian integral dari pengalaman internet kita yang memainkan peran kunci dalam menyediakan akses ke berbagai sumber daya online. Tanpa DNS, kita harus mengingat alamat IP yang rumit untuk mengakses situs web yang akan sangat tidak praktis sebagai gantinya. DNS membuat penggunaan internet menjadi lebih mudah dan ramah penggunaan dengan mengaitkan nama domain, mudah diingat dengan alamat IP yang sesuai. Selanjutnya saya akan memberikan poin penting dari DHT atau Distributed Hash Table. Yang pertama, struktur table hash terdistribusi. DHT berdasarkan pada struktur table hash yang terdistribusi di seluruh jaringan. Setiap simpul atau node dalam jaringan DHT bertanggung jawab atas bagian dari data dan memiliki sejumlah kunci dan nilai value yang tersimpan dalam tabelnya. Key value ini digunakan untuk mencari dan menyimpan data. Yang kedua adalah algoritma konsisten. DHT menggunakan algoritma konsisten untuk memetakan data dalam table hash terdistribusi. Dan ini memastikan bahwa setiap data memiliki kunci unik dan setiap simpul dalam jaringan tahu di mana data tersebut harus disimpan dan ditemukan. Yang ketiga ada mencari data. Ketika seorang pengguna ingin mencari data tertentu, ia mengirim permintaan pencarian ke jaringan DHT dengan menggunakan kunci atau identifier data. Permintaan ini akan diteruskan melalui simpul-simpul dalam jaringan hingga sampai ke simpul yang bertanggung jawab atas data tersebut. Hasilnya dikembalikan kepada penggunanya. Yang keempat ada redundansi dan keandalan. DHT sering memanfaatkan teknik redundansi dan menyimpan beberapa salinan data pada beberapa simpul dalam jaringan. Ini meningkatkan keandalan karena jika satu simpul mati atau tidak tersedia, data masih dapat diakses dari simpul lain yang menyimpan salinan tersebut. Yang kelima ada skalabilitas. Salah satu keunggulan DHT adalah kemampuan untuk memanage jaringan yang besar. Semakin banyak simpul yang semakin banyak simpul yang ada dalam jaringan, semakin cepat pencarian data dapat dilakukan karena data tersebar di antara lebih banyak simpul. Selanjutnya yang keenam ada contoh penggunaan. Ini DHT digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan peer-to-peer. Contohnya yang BitTorrent, sistem penyimpanan terdistribusi seperti Cassandra dan Amazon DynamoDB, dan layanan web berbasis blockchain atau seperti Ethereum. Nah, DHT ini
memberikan fleksibilitas, keandalan dan skalabilitas dalam pencarian dan penyimpanan data di jaringan terdistribusi. Dan ini menjadikan salah satu teknologi kunci dalam aplikasi-aplikasi yang mengandalkan komunikasi dan kolaborasi di antara banyak simpul atau entitas dalam jaringan. Mungkin cukup sekian saya menjelaskan tentang perbedaan DNS dan DHT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.